Salam sehat, salam jumpa saudara. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua dan sukacita selalu. Saat ini kita belajar dari tempat-tempat perkemahan bangsa Israel. 42 tempat perkemahan selama mereka 40 tahun di padang gurun. Dan kali ini kita akan belajar dari tempat perkemahan yang ke-25 yaitu Hasmonah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau baik dan sangat baik. Saat ini kami mau belajar dari tempat perkemahan yang ke-25 Hasmonah. Tuhan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bilangan 33:29. Mereka berangkat dari Mitkah lalu berkemah di Hasmonah. Hasmonah ini adalah tempat perkemahan yang ke-25 dan juga merupakan tempat perkemahan yang ke-11 kalau dihitung dari ritma, di mana Allah menghukum mereka oleh karena mereka memberontak. Pada saat itu Allah menghukum mereka 40 tahun mereka akan ada di padang gurun pada waktu mereka di Ritma. Arti dari Hasmonah yaitu subur, tanah yang subur, berlimpah-limpah, dan berasal dari kata hasum, kaya, gemuk, dan berlimpah. Dan memang selama mereka dalam perjalanan mereka di padang gurun 40 tahun, bahwa Tuhan yang memimpin mereka di tiang awan dan tiang api, dipimpin oleh Tuhan melewati beberapa tempat perkemahan. Ada yang di sana mereka mengeluh, dan hari ini saat ini mereka berada di Hasmonah, tanah yang subur, saudara, yang berlimpah. Kita ingat pada waktu Allah menghukum Adam dan Hawa, tanah yang dikelola oleh Adam dan Hawa itu, terutama Adam, itu tanahnya yaitu tanah yang tandus, semak duri, dan rumput duri. Kejadian 3:18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Haleluya. Ini pada waktu Allah menghukum Adam, ya. Dan saat ini ternyata bangsa Israel itu dibawa ke tempat yang tanah yang subur. Kalau kita bicara tanah yang subur, saudara, maka ada berapa kriteria kalau kita bicara tanah yang subur. Yang pertama, tanah yang subur itu adalah tanah yang ada airnya pasti, ya, tanah yang ada di tepi aliran air. Seperti Mazmur 1:3 berkata seperti ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kemudian juga Yeremia 17:8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tanah yang ada airnya, maka akar-akarnya dia akan mencari aliran air. Di mana ada aliran air itu dia ke sana akarnya. Untuk apa? Supaya dia mengisap air di dalam tanah itu. Itulah tanah yang subur. Sehingga kalaupun ada musim kering, musim panas, dia tetap hijau daunnya, dan pasti dia menghasilkan buah. Tanah yang subur itu bicara tanah di mana
ada aliran airnya, tanah yang basah. Dan juga di Alkitab ini yang kedua, di Alkitab ini bicara tanah juga, tetapi secara rohani. Tanah secara rohani itu adalah hati kita, saudara. Hati kita ini adalah tanah secara rohani. Mari kita membaca dalam perumpamaan benih Matius 13 ayat 3-9 itu saya bacakan buat kita semua. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar, saudara. Jadi inilah tanah yang bicara tentang benih yang ditaburkan di tanah. Kemudian coba kita lihat arti dari perumpamaan ini. Ya saudara, mari kita pelajari lebih lanjut. Kita melihat arti dari perumpamaan ini, terutama mengenai tanah ini. Ini bicara hati kita, saudara. Matius 13 ayat 18-23, inilah arti perumpamaan itu. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara, jadi tanah yang subur itu tanah adalah pengertian rohani, adalah hati kita. Pada saat benih ditaburkan, itu firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan, baik di gereja apapun di tengah di multimedia, YouTube ataupun lewat apa saja yang kita dengarkan, maka apakah kita mempersiapkan hati kita ini dengan baik? Apakah kita mempersiapkan hati sebagai hati pinggir jalan, atau hati tanah berbatu, atau hati semak duri? Itu adalah saudara sendiri, pilihanmu. Atau apakah engkau mempersiapkan hatimu sebagai tanah yang baik, yang subur untuk firman itu ditaburkan? Saudara, itu adalah saudara sendiri, pilihanmu. Jadi bagaimana kita merespon setiap firman Tuhan yang kita dengar?
hati apa yang kita siapkan. Sekali lagi, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita merespon? Apakah hati dengan hati semak duri, atau hati yang berbatu-batu, atau hati di pinggir jalan? Tetapi saya berharap saudara kita semua, baiklah kita mempersiapkan hati kita sebagai tanah yang subur, tanah yang baik untuk ditaburkan firman Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa mengubah hati saudara. Sekali lagi, kami hamba Tuhan tidak bisa mengubah hati saudara. Hati yang berbatu-batu, hati yang semak duri, atau hati pinggir jalan, kami tidak bisa mengubah. Yang bisa mengubah adalah saudara sendiri. Sekali lagi, yang bisa mengubah adalah saudara sendiri, dan selanjutnya itu akan diproses oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Sebab itu saudara, pada saat engkau siap membaca firman Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan, maka marilah berdoa kepada Bapa di sorga. Aku mempersiapkan hatiku sebagai tanah yang subur untuk ditaburkan firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu berakar dalam hidup kita, kemudian tumbuh, berbuah-buah. Dan buahnya ini saudara bukan cuma dinikmati oleh saudara. Ada banyak orang yang akan menikmati buah yang saudara hasilkan. Dari dirimu sendiri saudara, dari dirimu sendiri. Mari sekali lagi saya ajak kita semua, siapkan hati kita sebagai tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Orang yang percaya kepadamu tidak binasa, malah engkau beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.